Wih, waduh, kalau udah disediain kopi sama sebat, biasanya kita bakalan tebak-tebakan pelaku. Cuman seperti yang lo notice ya, suara gue agak-agak berubah, agak-agak gak enak gitu karena gue lagi ya biasa, lagi cuaca nih ya. Anyway, jadi ada sebuah kasus di mana pelakunya bilang kalau dia mendapatkan petuah dari iblis dan juga malaikat untuk melakukan aksi kejahatan. Dan seperti biasa pada video kali ini gua mau lo coba tebak menggunakan insting lo siapa pelaku yang sebenarnya. Begini ceritanya. Pada bulan Agustus tahun 2010, ada sebuah keluarga lagi menyelenggarakan acara makan-makan di rumahnya yang berada di daerah Dunwoody, Georgia, negara Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari seorang suami bernama Rusty Snyderman, seorang istri bernama Andrea, dan kedua anaknya yang masih berusia 5 dan 3 tahun. Sedikit background, sekitaran 6 tahun sebelumnya, pada saat Rusty dan Andrea baru aja menikah, mereka pindah tuh ke daerah Dunwoody untuk memulai kehidupan. Pas ini Rusty diketahui bekerja sebagai manajer di sebuah daycare besar di daerahnya, sedangkan Andrea bekerja di sebuah perusahaan penyediaan perabotan rumah tangga. Sayangnya baru 6 bulan bekerja, Rusty berselisih dengan pemilik daycare sama bosnya yang saking ributnya Rusty kayak dipecat secara tidak terhormat. Semenjak inilah Rusty tidak bekerja lagi. Dia kayak patah semangat dan juga patah hati, lalu memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga aja untuk mengurus anak sekaligus juga urusan rumah tangga. Awalnya Andrea rada gak setuju karena sebagai suami lo kan mesti bekerja, bukan malah di rumah aja. Walaupun begitu, setelah suami istri ini ngobrol panjang lebar, mereka akhirnya sepakat kalau Rusty menjadi bapak rumah tangga sedangkan Andrea menjadi tulang punggung keluarga. Diketahui Andrea waktu itu berhasil memanjat tangga karir. Yang tadinya karyawan biasa, dia sekarang naik menjadi asisten bosnya. Dikarenakan itu juga duit yang dihasilkan Andrea itu juga cukup banyak nih, sampai-sampai seluruh kebutuhan rumah, pendidikan anak, dan biaya lainnya semuanya bisa tercover sama gajinya Andrea. Ya udah deh, dikarenakan kebutuhan keluarga semuanya tercukupi dan kondisi keluarganya cukup stabil, adem ayem aja, Rusty dan Andrea saling menerima nasib mereka. Mereka sama-sama setuju kalau Rusty sang suami itu yang menjadi bapak rumah tangga yang beres-beres rumah, yang nganterin anak sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan Andrea sang istri itu yang menjadi pencari nafkah, yang nyari duit, yang membayar tagihan dan lain sebagainya. Sampai pada saat acara makan-makan ini, Rusty dan Andrea mengundang tuh beberapa teman dekat, teman kerja, saudara, dan juga tetangga mereka. Nah, pas lagi ngumpul dan ngobrol begini, Rusty itu bercerita kalau dia punya sebuah ide bisnis yang bakalan laku banget. Di hadapan para tamunya, Rusty bilang kalau dia ingin membuka bisnis yang bergerak di jasa celebrity voicemail service. Buat yang belum tahu, celebrity voicemail service itu adalah sebuah layanan yang menyediakan suara yang dibuat oleh para seleb atau artis gitu untuk ditunjukkan ke konsumennya. Contoh, misalnya kalau lo menggunakan jasa ini dan ingin mendapatkan pesan suara dari gue, dari Ewing HD, nanti lo bakalan bayar dan lo bakalan mendapatkan pesan suara gitu ya dari gue nih ya, yang bilang, "Selamat ulang tahun Fulani, wish you all the best ya." Ya kurang lebihnya seperti itulah. Nah, buat kita yang hidup di tahun 2025, membayar untuk mendapatkan ucapan ulang tahun, ucapan salam, atau video singkat dari idola lo, itu kayak apa banget sih? Tapi buat mereka yang hidup di tahun 2010, ide bisnis seperti itu terbilang cemerlang. Para tamu acara makan malam ini pada fokus dan excited juga tuh mendengar ide bisnis yang diceritakan oleh Rusty yang penuh dengan passion. Bahkan saking excitednya, bosnya Andrea yang bernama Hemi Newman itu ikutan tertarik juga. Dia kayak nanya perihal biaya, teknisnya, bisnis modelnya, keuntungannya, dan lain sebagainya. Dan surprise, Rusty menjawab tuh seluruh pertanyaan dari Hemi dengan penuh kejelasan. Alhasil, Hemi itu bilang ke Rusty kayak, "You know what? Aku kayak tertarik deh sama ide bisnis kamu.
nanti aku bakalan support deh ide bisnis kamu ini. Mendengar hal ini, Andrea ikutan senang dong karena Rusty kayak mendapatkan approval dari para tamu undangan, khususnya dari bosnya dia, dari Hemi. Andrea juga ikutan support karena selain idenya cemerlang, dia juga bernafas lega gitu, kayak akhirnya suami gua bersemangat lagi nih untuk bekerja. Andrea optimis kalau ide bisnisnya Rusty ini bakalan cuan banget, yang saking cuannya masa depan anak-anak mereka itu bakalan bisa terjamin. Nah, yang mereka tidak sadari adalah di antara para tamu undangan ada satu orang yang lagi berdiri diapit di antara iblis dan juga malaikat. Satu orang ini berdiri kaku banget dan juga berkeringat dingin karena walaupun di samping kanannya ada malaikat dengan penampilan yang indah dan di samping kirinya ada iblis dengan penampilan yang mengerikan, gak ada satupun tamu undangan yang notice. Pas ini sang iblis itu kayak menoleh ke arahnya dan berbisik, "Kamu gak perlu takut, tenang aja." Lalu di saat yang hampir bersamaan, sang malaikat ikutan menoleh dan juga berbisik kayak, "Mereka semua itu lagi dalam bahaya dan hanya kamu yang bisa menyelamatkannya." Dan pas orang ini ingin bertanya maksudnya apa, tiba-tiba aja sang iblis dan juga sang malaikat menghilang. Pada tanggal 10 November tahun 2010 atau sekitaran 3 bulan setelah acara makan-makan, Rusty dan Andrea lagi bersiap-siap nih aktivitas pagi yang udah biasa mereka lakukan. Waktu itu Rusty lagi mempersiapkan kedua anaknya untuk ke sekolah, sedangkan Andrea lagi siap-siap mau berangkat kerja. Sekitaran jam 8 pagi, Andrea dan putrinya pergi duluan tuh menggunakan mobil pertama, di mana Andrea bakalan ngedrop putrinya di sekolahan, lalu dia bakalan lanjut lagi OTW menuju ke kantornya. Lalu sekitaran jam 8.30 pagi, giliran Rusty dan putranya yang pergi menggunakan mobil kedua untuk ngedrop putranya di preschool. Nah, pada saat Rusty lagi ngedrop dan memasukkan putranya ke mobil, dia notice kalau di sekitaran mobil itu kayak ada bau-bau bensin atau bau-bau gas. Rusty bingung dan merasa aneh, kayak kok bisa ada bau bensin di sekitaran mobil? Apakah tangki bensin mobilnya bocor atau jangan-jangan ada kebocoran gas nih? Rusty pun coba kelilingin mobilnya. Dia periksa juga tuh kolong mobil, tapi nggak ada yang aneh. Semuanya kelihatan normal-normal aja. Sampai pas lagi keliling sekitaran ini, dia notice kalau ada semak-semak besar di pinggir rumahnya yang tiba-tiba aja bergerak. Rusty langsung fokus dong ke semak-semak ini dan pelan-pelan tuh dia jalan menuju semak-semak. Tiba-tiba aja dari semak-semak itu muncul seorang pria tinggi besar menggunakan jaket tebal, kupluk dan juga shawl dengan wajah yang kumisan dan juga brewokan. Rusty yang kaget itu mendadak pasang badan kayak siaga ready mau berantem gitu sambil bilang, "Mau apa lo?" Anehnya pria misterius ini cuman berdiri doang di semak-semak, kayak menatap tajam ke arah Rusty, lalu ke arah mobilnya dan juga ke arah putranya Rusty yang ada di dalam mobil. Terus si pria misterius ini tiba-tiba itu balik badan, lari secepat mungkin menuju ke arah hutan di belakang rumah. Rusty yang lagi di posisi siaga itu semakin bingung dong, kayak tadi itu siapa? Mau apa dia? Kok dia tiba-tiba kabur aja? Rusty sempat bernafas lega karena pria misterius ini itu udah menghilang kabur tuh ke dalam hutan. Tapi nggak pakai lama, dia langsung tuh ngambil anaknya yang lagi duduk di mobil ya, terus dia masukin lagi ke dalam rumah. Di dalam rumah, Rusty langsung menelepon polisi dan tukang maintenance karena situasinya ini udah aneh banget. Gak lama kemudian, polisi dan juga tukang maintenance itu tiba dan Rusty langsung bercerita tuh tentang peristiwa yang aneh ini ke pihak berwajib. Singkat cerita, tukang maintenance bilang kalau bau bensin atau bau gas yang Rusty cium itu ternyata bersumber dari kebocoran di pipa penghangat rumah yang tersimpan di dalam garasi. Nah, kebocorannya ini terbilang bocor ringan yang halus, yang mudah diperbaikin dan tidak ada indikasi kerusakan yang disengaja. Selain itu, polisi yang sempat menginterview Rusty juga bilang kalau pria misterius tadi yang muncul dari semak-semak besar kemungkinan adalah homeless people atau gelandangan. Polisi nggak bisa bertindak banyak, paling-paling cuman sesekali datang aja untuk berpatroli karena nggak ada juga tuh indikasi kalau gelandangan tadi melakukan tindakan kriminal. Walaupun begitu, Rusty nggak begitu tenang, masih punya firasat aneh karena somehow dia kayak kenal deh dengan gelandangan tadi, kayak
kayak pernah ketemu, tapi siapa ya? Ya udah deh, dikarenakan gak banyak hal yang bisa dia lakukan juga, Rusty melanjutkan lagi tuh aktivitasnya seperti biasa, tapi dengan sikap penuh kehati-hatian. Sampai pada tanggal 18 November tahun 2010, sekitaran 8 hari setelah peristiwa Rusty berhadapan dengan pria misterius. Seperti biasa, Rusty OTW ke preschool nganterin putranya, sedangkan Andrea OTW ke kantor sambil juga ngedrop putrinya di sekolahan. Bedanya, waktu itu Andrea pamit ke Rusty untuk berangkat kerja, berangkat duluan, ngedrop putrinya tuh lebih awal, lebih duluan, karena dia mendapatkan email dari bosnya, dari Hemi. Dalam emailnya ini, Hemi bilang kalau dia bakalan telat masuk kantor karena pagi-pagi banget dia tuh mesti menghadiri rapat di lain tempat. Jadinya daripada kantornya kosong, gak ada bos atau gak ada Hemi yang memimpin, dia kayak meminta Andrea untuk datang lebih awal untuk standby aja dulu. Ya udah deh, Andrea pamit ke Rusty, ngedrop putrinya, walau agak kepagian ya sekolahnya, lalu OTW tuh menuju ke kantornya. Ketika Andrea sampai di kantor, dia kerjain tuh berbagai macam urusan kantor dan beraktivitas seperti biasa. Sekitaran 3 jam kemudian, pas lagi sibuk bekerja, tiba-tiba aja Andrea mendapatkan telepon dari pihak preschool anaknya. Pihak sekolah tuh kayak bilang kalau Andrea mesti segera menjemput putranya karena ada kejadian luar biasa nih terjadi terhadap Rusty. Andrea nanya dong, kejadian apa? Emangnya ada apa dengan Rusty? Walaupun Andrea udah mendesak, pihak sekolah kayak nggak mau memberikan kejelasan. Mereka cuma bilang kalau Andrea itu mesti datang ke preschool sekarang juga. Ya udah deh, Andrea langsung packing dan pas keluar dari ruangannya yang kebetulan banget nih ya, dia ngelihat Hemi, bosnya itu baru masuk kantor. Andrea jelasin ke Hemi kalau dia ada urusan mendadak nih dan mau izin pergi bla bla bla, nggak tahu urusannya apa. Pokoknya gue mau pergi sekarang nih, boleh nggak? Hemi sebagai bos yang baik ya mengizinkan Andrea untuk pergi tuh. Dan yaudah deh, Andrea OTW menuju ke preschoolnya. Sesampainya di sana, Andrea melihat kalau preschoolnya itu udah dikerubungin sama banyak polisi. Pas ini Andrea semakin khawatir. Dia langsung masuk ke preschool, bertemu dengan pihak sekolah dan langsung menjemput putranya. Di saat yang sama juga ada seorang detektif bernama Detektif Andrew menghampiri Andrea nih. Pas ini Andrew itu bilang kalau Andrea mesti segera ke rumah sakit untuk bertemu dengan suaminya. Andrea semakin bingung dong, kayak kenapa sekarang mesti ke rumah sakit? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Rusty? Kenapa sih semua orang nggak langsung bilang aja ke dia? Ya udah deh, dengan tergesa-gesa Andrea OTW menuju ke rumah sakit dan di sana baru deh dia mengetahui kalau suaminya Rusty itu baru aja meninggal dunia akibat ditembak. Pada malam harinya, masih di hari yang sama, Detektif Andrew yang sekarang ditemanin sama detektif senior bernama Detektif Gary udah ada nih di depan pintu rumahnya Rusty dan Andrea. Gak lama setelah mengetok pintu, mereka berdua disambut tuh sama Andrea dengan wajah yang penuh kesedihan dan juga air mata. Pas ini Detektif Andrew dan Gary memperkenalkan diri mereka dan bilang kalau mereka mau menceritakan nih hasil investigasi sementara mengenai kasus penghabisannya Rusty. Sekaligus juga ingin meminta izin menginterview Andrea. Walaupun begitu, Andrea yang tadinya lagi nangis terisak-isak sekarang berubah menjadi galak, kayak marah gitu, tapi masih sambil juga nangis. Andrea waktu itu bilang kalau dia tuh lagi berduka sekarang. Di rumahnya juga lagi ada keluarga besarnya nih, lagi gusar juga semuanya. Andrea kayak menuduh Detektif Andrew dan Gary gak sopan, gak pengertian, gak menghormati keluarga yang lagi pada berduka. Bisa dibilang ya, Andrea kayak menolak kehadiran Detektif Andrew dan Gary. Pas ini Detektif Andrew yang terbilang masih muda dan masih junior, dia ngelawan balik dong. Dia kayak bilang, "Ibu Andrea, ini suami ibu meninggal ditembak loh. Emangnya ibu nggak pengen tahu kronologinya gimana?" Detektif Andrew menegaskan kalau sekarang ini itu sedang ada aktif investigasi. Dan kalau Andrea tidak mau bekerja sama, dia bisa dituntut balik oleh kepolisian karena menghalangi proses investigasi. Walaupun begitu, di sisi lain, Detektif Gary yang notabene-nya adalah detektif senior ya, berusaha tuh menengahi Andrea dan Andrew. Dia kayak mengungkapkan bela sungkawanya, menahan, terus juga kayak menarik Andrew kayak udahlah kita pulang aja. Lalu bilang ke Andrea kalau mereka akan datang besok lagi. Andrew agak bete ya melihat Gary yang seakan-akan membela Andrea.
Tapi Gary menjelaskan kalau orang yang berkabung itu butuh waktu dan juga emosinya itu nggak stabil, perilakunya aneh dan sebagainya. Jadi biarlah Andrea berduka terlebih dahulu. Besok harinya, pada tanggal 19 November tahun 2010, Andrew dan Gary balik lagi nih ke rumah Andrea. Dan untuk kali ini mereka udah membawa surat penggeledahan. Jadinya walaupun reaksinya Andrea masih sama ya, masih berkabung, masih sedih, masih nangis, bete dan marah, dia nggak bisa menolak nih kedatangan Andrew dan Gary. Dan ya udah deh, mau nggak mau Andrea mempersilahkan Andrew dan Gary masuk tuh ya ke rumah. Terus mereka ngobrol tuh di dapur. Secara di rumah, di ruang living room itu masih banyak keluarga besarnya. Disinilah berdasarkan hasil investigasi sementara, Andrew dan Gary itu menceritakan kronologi peristiwa penghabisan Rusty. Jadi balik lagi di hari dimana Andrea dan Rusty melakukan aktivitas sehari-harinya ya. Waktu itu kan Andrea ke kantor sekaligus juga ngedrop putrinya di sekolah. Nah di waktu yang hampir bersamaan, Rusty ngedrop putranya ke preschool. Setibanya di preschool, Rusty nganterin putranya masuk tuh ke sekolah sambil juga bertegur sapa dengan guru dan beberapa orang tua murid lainnya. Setelah itu Rusty balik lagi nih ke mobil untuk pulang lagi. Pas mau naik mobil, pas lagi buka pintu, dia kayak mendengar ada suara langkah kaki dari sisi lain mobil. Langkah kakinya ini kayak persis banget di samping mobil dan persis juga berhenti ketika Rusty mau masuk mobil. Kayak ini orang nungguin Rusty tuh ya mau masuk ke mobil. Dikarenakan curiga, Rusty nggak jadi tuh naik ke mobilnya. Dia malah jalan ke sisi lain mobil untuk melihat siapa sih yang ada di sebelah sana. Ternyata pas dia berhadapan dengan orang yang ada di sisi mobilnya, orang tua murid yang ada di sekitaran preschool itu mendengar tuh suara tembakan yang berasal dari mobilnya Rusty. Di saat yang bersamaan juga mereka melihat ada mobil berwarna silver minivan gitu yang terparkir dekat mobil Rusty. Ini mendadak pergi atau kabur dengan cepat. Nah orang tua murid merasa khawatir dong karena kok ada suara tembakan di parkiran preschool. Walaupun begitu, ada salah satu orang tua murid tuh ya yang memberanikan diri untuk ngecek. Dan pas dia ngelihat di samping mobilnya Rusty, dia ngelihat kalau Rusty lagi terkapar bersimbah darah di sekitaran perut akibat 4 luka tembak. Gak lama kemudian, ambulans beserta dengan polisi yang salah satunya adalah detektif Gary dan Andrew itu udah sampai di TKP. Waktu itu ambulans langsung membawa Rusty yang terkapar, yang masih hidup ya, tapi dengan kondisi kritis banget. Tim medis bilang kalau Rusty mendapatkan 1 luka tembakan di bahu dan 3 luka tembakan di perut. Di saat yang hampir bersamaan juga, Andrew dan Gary langsung menginterview tuh beberapa orang tua murid yang ada di sekitaran TKP. Dari interview ini didapatin informasi bahwa peristiwa penembakannya itu terjadi begitu cepat. Kayak pelaku emang udah sengaja nungguin Rusty dengan memarkirkan mobilnya dekat dengan mobilnya Rusty. Diketahui mobilnya pelaku adalah mobil minivan berwarna silver tapi dengan plat nomor yang udah ditutupin. Selain itu juga berdasarkan para saksi, ciri-ciri pelaku adalah seorang pria berperawakan tinggi menggunakan jaket tebal, kupluk, shawl dan juga brewok jenggot tebal. Mendengar hal ini, Andrea itu langsung tertegun karena ciri-cirinya kok persis banget ya dengan pria yang pernah muncul di garasi mereka, yang pernah juga dilaporkan oleh Rusty sekitaran ya seminggu 2 minggu yang lalu. Pas ini detektif Andrew dan Gary gali lebih lanjut dong perihal pria misterius ini. Andrew lalu bercerita kalau Rusty pernah bilang kalau pria misterius ini tuh sekilas somehow mirip dengan mantan bos yang dulu pernah cekcok dengan dia, yang pernah memecat Rusty. Cuman Rusty kayak nggak mau seujon gitu karena peristiwa pemecatannya itu udah terjadi lama, udah sekitaran 6 tahun yang lalu. Rusty juga udah lupa-lupa ingat wajah dari mantan bosnya. Terlebih lagi pria misterius ini tuh menggunakan brewok, shawl dan juga kupluk yang menyamarkan wajahnya. Jadinya pada hari tersebut Rusty kayak curcol aja ke istrinya, kayak cuman cerita dan tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, mendengar cerita ini, detektif Andrew dan Gary menjadi excited dong karena mereka punya nih orang yang sekiranya dicurigai sebagai pelaku. Walaupun begitu, mereka menyimpan perasaan excitednya karena sebagaimana yang lo udah ketahui juga, biasanya kalau ada suami atau istri mendadak meninggal,
Pelakunya biasanya adalah pasangannya. Bisa dibilang detektif Andrew dan Gary dari awal itu udah mencurigai kalau Andrea lah pelakunya. Dan bisa jadi pria misterius yang tadi itu adalah beneran homeless people dan hanya sekedar pengalihan isu aja. Terlebih lagi Andrew dan Gary juga udah tahu tuh ya, mendapatkan informasi nih perihal asuransi jiwanya Rusty. Di perjanjian asuransi ini tertulis kalau Rusty meninggal dunia, Andrea bakalan mendapatkan warisan sebesar $2 juta. Bisa jadi ya Andrea menyamar menjadi pria misterius lalu menembak Rusty demi mencairkan uang asuransi. Bisa jadi loh. Ya udah deh, detektif Andrew dan Gary gali terus nih ya informasinya. Bisa jadi kan Andrea punya motif lain selain uang asuransi. Pas ini para detektif itu menanyakan perihal kehidupan pernikahan mereka. Kayak apakah Andrea dan Rusty pasangan suami istri yang akur, apakah ada perselingkuhan, atau jangan-jangan ada masalah ekonomi. Andrea menjawab dengan tegas kalau kehidupan pernikahan mereka itu adem ayem aja. Palingan ribut-ribut kecil doang, beda pendapat lah. Tidak ada juga kok di antara mereka yang berselingkuh. Tapi kalau masalah ekonomi sempat ada tuh keributan besar di antara mereka, apalagi pas momen dimana Rusty memilih untuk tidak mau bekerja lagi dan mau menjadi bapak rumah tangga. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring juga dengan Andrea yang memanjat tangga karir, masalah perekonomian itu menghilang dan mereka berdua kayak saling menerima tuh perubahan peran suami istri di keluarga mereka. Nah, di akhir sesi interview, detektif Andrew dan Gary meminta izin untuk membawa komputernya Rusty dan juga Andrea guna diperiksa lebih lanjut. Mendengar hal ini, Andrea yang tadinya terbuka untuk curcol, sekarang menjadi defensif. Kayak gak setuju kalau komputernya dibawa. Andrew dan Gary sempat bingung ya, kan lo tadi udah curcol, gue kira lo udah asik nih ya. Kok sekarang malah jadi jutek lagi nih? Cuman mereka nggak ambil pusing karena mereka hanya menjalankan prosedur dan mereka cuma ingin memeriksa jejak digital aja. Lagi pula Andrew dan Gary udah memegang surat penggeledahan. Jadinya sebodoh teing lah Andrea mau sedefensif apapun. Yang ada kalau Andrea ngotot nggak mau ngasih, dia bisa ditangkap karena telah menghalangi proses investigasi. Ya udah deh, mau nggak mau Andrea menyerahkan komputernya dan komputernya Rusty, dan dengan ini interviewnya berakhir. Beberapa hari selanjutnya, hasil pemeriksaan komputer Andrea dan komputernya Rusty tidak membuahkan petunjuk yang signifikan. Kebanyakan isi dari komputernya Andrea adalah file-file kerjaan dan juga email bolak-balik dia tektokan dengan bosnya, dengan Hemi. Secara Andrea kan asisten bosnya. Lalu kebanyakan isi dari komputernya Rusty adalah file-file perihal ide bisnis selebriti voicemail yang lagi dia godok. Walaupun begitu, detektif Andrew dan Gary kayak merasa yakin kalau somehow Andrea itu pelakunya, karena dari gelagat dia aja pas di interview dia kayak gak mau banget. Tapi dikarenakan tidak ada bukti yang valid, Andrew dan Gary tidak bisa menahan Andrea. Sampai sekitaran 3 minggu kemudian, pada bulan Desember tahun 2010, ada satu orang polisi yang membuat laporan mengenai temuan petunjuk baru. Satu orang polisi ini bilang pas dia lagi memeriksa rekaman CCTV di sekitaran preschool, pada saat momen dimana pelaku kabur setelah menembak Rusty, dia menemukan satu petunjuk penting. Satu petunjuknya ini adalah ternyata di mobil minivan berwarna silver yang digunakan pelaku, dia melihat ada semacam stiker yang menempel di kaca mobil. Pas stikernya ini diselidikin lebih lanjut, ternyata stikernya ini adalah logo dari sebuah perusahaan jasa sewa mobil. Ya udah deh, detektif Andrew dan Gary langsung telusurin tuh perusahaan sewa rental mobil ini. Dia datengin tempat rental mobil ini, mereka interview beberapa orang di sana, dan hasilnya langsung ketahuan siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya Rusty, gue mau lo coba tebak dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini cuman ada 2 nih pelakunya, 50-50. Pilihan pertama adalah Andrea, istrinya Rusty, yang somehow
defensif ketika proses interview. Lalu yang kedua adalah bosnya Rusty yang pernah memecat Rusty dengan cara tidak terhormat. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus penghabisan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah, gua mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi dan juga bukti-bukti, gua bakalan menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada tanggal 18 November tahun 2010, sekitaran jam 5.45 pagi, pelaku bangun dari tidurnya lebih awal. Pas dia baru melek, pelaku lagi-lagi melihat kalau di sebelahnya itu ada iblis dan juga malaikat lagi tersenyum melihat ke arahnya. Waktu itu sang iblis berbisik, Ayo, waktunya hampir habis. dan sang malaikat berbisik, sekaranglah waktu yang tepat. Ya udah deh, pelaku waktu itu bangun dari tidurnya, mempersiapkan dirinya untuk beraktivitas seperti biasa. Setelah semuanya siap, pelaku dengan sabar tuh menunggu di dalam mobil minivan berwarna silvernya karena dia tahu persis kalau Rusty itu bakalan datang ke preschool untuk mendrop anaknya. Gak lama kemudian, pelaku melihat nih Rusty itu ngedrop anaknya di preschool. Dia juga ngelihat Rusty lagi bertegur sapa tuh dengan orang tua murid. Nah, begitu Rusty jalan balik ke mobilnya, pelaku langsung memarkirkan mobilnya dekat dengan mobilnya Rusty dan memancing Rusty untuk pergi ke sisi lain mobil. Begitu pelaku berhadapan dengan Rusty, pelaku langsung menembak Rusty. Yakin kalau Rusty telah meninggal, pelaku langsung naik lagi ke mobil minivan silvernya dan langsung OTW menuju ke titik pengembalian sewa mobil yang jaraknya sekitaran 40 km dari preschoolnya. Setelah mengembalikan mobil minivan sewaannya, pelaku membuka tuh penyamarannya berupa jaket tebal, jenggot, brewok, terus juga shawlnya, semuanya, kupluknya itu dia buka. Lalu dia naik ke mobilnya sendiri dan OTW menuju kantor. Andrea, istri dari Rusty yang berkelakuan defensif pada saat interogasi dan mendapatkan warisan atas meninggalnya Rusty, ternyata bukanlah pelakunya. Pelakunya ternyata adalah bosnya Andrea yang bernama Hemi Newman. Ternyata di luar dugaan kita semua, Andrea dan Hemi memiliki hubungan affair atau selingkuh. Jadi walaupun data file email yang ada di komputernya Andrea itu banyakkan tektokan dengan Hemi, mereka kayak rapih banget selingkuhannya. Kayak di komputernya itu atau pas email-emailan itu mereka strict to business, ngomongin kerjaan aja. Tapi pas ketemuan mereka anu-anu. Jadinya dikarenakan mainnya bener-bener bersih banget, gak ada satupun orang yang sadar kalau Andrea dan Hemi itu memiliki hubungan spesial. Nah, yang membuat detektif Andrea dan Gary yakin banget kalau pelakunya ternyata adalah Hemi adalah jadi pada saat detektif mendatangin tempat sewa mobil, mereka memeriksa mobil minivan silver ini dong. Dan pas diperiksa, pihak tempat sewa mobil memberikan keterangan kalau mobil ini pernah disewa oleh Hemi menggunakan namanya sendiri. Terlebih lagi di dalam mobil van ini juga ada banyak banget jejak-jejak kecil dari Hemi. Dari sinilah detektif Andrew dan Gary fix yakin kalau pelakunya adalah Hemi. Ya udah deh, Hemi langsung ditangkap oleh polisi dan juga diinterogasi lebih lanjut. Pas ditangkap dan diinterogasi, Hemi mengaku kalau dialah yang menembak Rusty atas dasar kecintaan dia terhadap Andrea. Terlebih lagi, Hemi juga bercerita kalau dia melakukan aksi penembakannya karena dihasut oleh sang iblis dan juga sang malaikat. Didampingin seorang psikiater, detektif Andrew dan Gary mendengarkan tuh ceritanya Hemi yang selama ini tuh sering banget didatangin dua makhluk gaib yang selalu berbisik kepadanya. Awalnya Hemi gak mau mendengarkan bisikan dari dua makhluk gaib ini, tapi pada saat menghadiri acara makan-makan yang diselenggarakan Rusty dan Andrea, dia udah gak kuat. Waktu itu sang iblis dan juga sang malaikat kayak memerintahkan Hemi untuk menghabisi
Rusty. Dua makhluk ini itu kayak bilang kalau Rusty adalah pria jahat yang mengancam nyawanya Andrea. Selain itu juga, dua makhluk gaib ini bilang kalau anaknya Rusty sebenarnya bukan anak biologisnya Rusty, melainkan anak biologisnya Hemi. Maka dari itu, demi bisa menyelamatkan Andrea dan juga kedua anaknya, sang iblis dan juga sang malaikat kayak memerintahkan Hemi untuk menghabisi Rusty. Maka dari itu, demi menjalankan aksinya, Hemi sengaja membeli barang untuk menyamar menjadi homeless people, menjadi gelandangan gitu. Barang-barangnya itu berupa jaket tebal, jenggot brewok palsu, kupluk, dan juga shawl. Dia juga sengaja tiba-tiba muncul di hadapannya Rusty pada momen dimana Rusty mau nganterin anaknya sekolah dengan tujuan untuk ngetes apakah Rusty bisa mengenali dirinya atau tidak. Dirasa Rusty tidak mengenali Hemi yang lagi menyamar, ya udah deh, masih menggunakan penyamaran yang sama. Hemi beberapa minggu kemudian melakukan aksi penembakan kepada Rusty. Tapi pada saat pengadilan, pengacaranya Hemi bilang kalau dia melakukan aksinya karena Hemi mengalami gangguan kejiwaan. Halu, indigo, bisikan-bisikan iblis dan malaikat gitulah. Bisa dibilang pengacaranya Hemi itu mengajukan pembelaan kalau Hemi itu sebenarnya gila. Walaupun begitu, pembelaan ini ditolak pengadilan. Bullshit lah. Cuman sekedar ngarang cerita aja biar disangka gila untuk menghindari hukuman. Pada akhirnya pengadilan memutuskan kalau Hemi murni bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Walaupun begitu, yang masuk penjara ternyata nggak cuma Hemi doang, melainkan Andrea juga masuk penjara. Jadi detektif Andrew dan Gary kayak ngotot nih kalau Andrea pasti ada keterlibatan dengan Hemi. Toh Hemi sendiri yang bilang kalau mereka berselingkuh kan. Walaupun begitu, Andrea menepis argumen perselingkuhan ini. Andrea kayak bilang kalau dia hanya sekedar akrab aja, layaknya hubungan di antara asisten dengan bosnya. Penyelidikan pun itu langsung berfokus tuh ke Andrea untuk mencari tahu dia terlibat atau tidak. Tapi dikarenakan detektif tidak menemukan bukti yang valid, Andrea dinilai tidak terlibat. Argumennya adalah bisa jadi ya, Andrea di awal itu sebenarnya udah tahu, udah curiga, atau bahkan udah menduga kalau yang menembak Rusty adalah Hemi. Dan supaya hubungan perselingkuhannya tidak terbongkar dan juga supaya menjaga jarak dengan Hemi, pada saat diinterview Andrea menjadi defensif. Pada akhirnya Andrea hanya dihukum 22 bulan penjara aja atas tuduhan menghalangi penyelidikan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada kesempatan nih ya untuk menukar nyawa pasangan lo demi duit sebesar 2 juta dolar atau senilai 32 miliar rupiah, kira-kira lo mau nggak?